Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pada orang-orang yang komitmen menghidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah berada di penghujung bulan Ramadan tanggal 29. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan menerima amal ibadah kita dari hari pertama Ramadan sampai hari ini. Mudah-mudahan juga yang mana pada hari ini banyak saudara-saudara kita yang mudik, mudah-mudahan mereka semua senantiasa dilindungi oleh Allah, diselamatkan sampai ke tempat tujuan. Dan juga kita yang belum berangkat ataupun yang tidak berangkat, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu cepat kalau kita perhatikan, tidak terasa waktu terus bergulir, waktu terus berputar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di mana ketika kita dibangkitkan, kita akan mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, dalam surat An-Najiyat. Seakan-akan kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Seakan-akan berada di pagi hari ataupun di sore hari. Semua nanti akan mengatakan seperti itu ketika kita dibangkitkan. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kesempatan waktu, maka hendaklah betul-betul kita pergunakan dengan seefektif mungkin agar waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Ramadan berakhir, maka disitulah kita akan merayakan hari kemenangan, Idul Fitri, kembali kepada kesucian jiwa. Karena selama 1 bulan kita ditarbiyah, dididik
dalam rangka mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bagaikan terlahir seperti baru dilahirkan ke dunia. Nah, di situ juga dalam hari kemenangan kita saling memaafkan, berlapang dada satu dengan yang lainnya, bermaafan, tidak ada lagi rasa iri, dengki, dendam, ya. Karena kita kembali dengan hati yang bersih. Nah, sifat memaafkan ini adalah salah satu sifat Allah, ya, yang disebut dengan dalam Asmaul Husna, ya, Al-Afwu, ya. Al-Afwu itu artinya memaafkan, ya. Sifat memaafkan ini sangat menonjol, ya, yang ada pada diri para nabi dan rasul. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, tentunya penuh dengan, ya, tantangan-tantangan, harus dihadapi dengan sabar dan harus lapang dada dan terbuka untuk memaafkan. Sebagai contoh misalnya ketika Rasulullah berdakwah ke kota Taif, ya, Rasulullah bukannya disambut, ya, malah disambit oleh masyarakat Taif. Kemudian Rasulullah berdarah-darah, ya, pelipisnya. Kemudian datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, seandainya engkau meminta kepada Allah, ya, aku akan balikan gunung Uhud itu kepada penduduk Taif. Tapi kata Rasulullah apa? Tidak, wahai Jibril, aku mengharapkan agar generasi yang akan datang ada masyarakat Taif yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya mereka itu, ya, kaum yang tidak mengetahui, karena tidak tahu Islam, ya, karena mereka tidak mau mendengarkan dakwah Rasulullah. Ya, kalau kita bandingkan dengan sekarang, ya, banyak orang-orang yang non Muslim, ya, fobi terhadap Islam, ya. Mereka selalu menuduh Islam itu radikal, teroris, fundamentalis, ya. Jadi dengan konotasi-konotasi yang negatif, padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Karena memang mereka tidak memahami Islam. Tidak sedikit orang-orang non muslim penasaran terhadap Islam, mereka gali ilmu Islam, mereka ingin tahu, ya, ternyata akhirnya mereka menjadi mu'alaf. Itu tidak sedikit. Sebetulnya sebelumnya mereka adalah pembenci Islam. Kemudian Rasulullah yang memaafkan, ya, penduduk Taif. Kalau tidak memaafkan, pasti akan memerintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan penduduk Taif. Kemudian kisah yang kedua, ketika Rasulullah lelah setelah berperang, duduklah di sebuah pohon, maka datanglah seorang kafir Quraisy yang bernama Da'sur. Da'sur ini memang sudah lama, ya, ingin membunuh Rasulullah. Ketika itu ada kesempatan, maka diacungkanlah pedang ke leher Rasulullah, ya, oleh Da'sur. Wahai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan engkau kalau aku tebas lehermu? Maka Rasulullah kaget, ya. Pada saat itu Rasulullah sedang, ya, agak sedikit ngantuk, gitu, ya, tidur lelah. Kemudian Rasulullah jawab dengan tenang, yang menyelamatkan aku adalah
Allah. Seketika itu juga ya Daksur gemetar, ya, bergetar yang sangat hebat, yang menyebabkan pedangnya terlepas dari tangannya. Kemudian Rasulullah mengambil pedang Daksur dan mengacungkan ya ke leher Daksur. Wahai Daksur, seandainya aku tebas lehermu, siapa yang akan menyelamatkan? Kata Rasulullah. Kemudian Daksur menjawab, ya engkau Muhammad yang akan menyelamatkan aku. Kemudian pedang itu diberikan kepada Daksur, ya, silakan Anda pergi. Ya. Rasulullah memaafkan. Padahal Rasulullah ingin dibunuh tadi. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Daksur masuk Islam. Begitu juga kejadian yang sangat dahsyat yang terjadi pada saat Futuh Mekah, ya, di mana kaum muslimin, ya, 10.000 pasukan kaum muslimin, ya, tanpa bersenjata memasuki kota Mekah dalam rangka untuk merebut kota Mekah. Karena dengan pasukan yang begitu besar, ya, maka orang-orang kafir Quraisy, ya, menyerah. Dan di sini tidak ada, ya, dalam perebutan kota Mekah ini tidak ada pertumpahan darah sedikit pun, ya, karena melihat pasukan kaum muslimin yang begitu besar, ya. Kemudian mereka bertekuk lutut, akhirnya orang-orang kafir Quraisy dikumpulkanlah oleh Rasulullah di satu tempat. Kemudian Rasulullah akan membuat keputusan, apakah orang-orang kafir Quraisy ini dihabiskan, dihukum, ya, dihukum mati, atau dibiarkan begitu saja. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini merasa cemas. Waduh, jangan-jangan kita ini akan habis dibantai, akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena apa? Mereka merasa, ya, pada saat dahulu Rasulullah sebelum hijrah, apa yang terjadi? Mereka berbuat sewenang-wenang terhadap kaum muslimin yang minoritas. Ya, kalau kita tahu kisahnya bagaimana para sahabat Rasulullah, ya, ketika ketahuan saja masuk Islam, maka akan disiksa, bahkan dibunuh, ya. Bagaimana misalnya sahabat Rasulullah bernama Habab bin Al-Ard, dia adalah seorang pembuat pandai besi, dan diketahui keislamannya, maka didatangilah mereka oleh orang-orang kafir Quraisy agar dia melepaskan agamanya. Kemudian Habab tidak mau, dia tetap teguh menjadi seorang muslim dengan tauhid yang tinggi apapun yang terjadi, ya. Karena tidak mau untuk meninggalkan agama yang dianutnya, yaitu Islam. Maka pada saat itu, ya, besi yang begitu panas membara, ya, diletakkan di badan Habab bin Al-Ard, ya, disiksa, distempel dengan besi panas, ya. Ini sangat luar biasa. Begitu juga keluarga Yasir dibantai, dibunuh, disiksa karena mereka semua masuk Islam. Sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy ini cemas, jangan-jangan kaum muslimin balas dendam, ya. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku teringat kepada kisah Nabi Yusuf. Ya, tentu kita tahu kisah Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya yang benci, yang tidak suka dengan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf, ya, dibuang ke sumur, ya, dibunuh dengan cara membuang ke sumur. Kemudian ayahnya dibohongi bahwa Yusuf diterkam oleh serigala, ya, dengan membawa baju Yusuf, ya, dilumuri dengan darah kambing atau domba, seakan-akan
Nabi Yusuf ini diterkam binatang buas. Pada saat paceklik yang begitu panjang, maka datanglah saudara-saudara Yusuf ini. Mereka semua hendak meminta bahan makanan. Karena pada saat itu Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir. Ya. Rajanya yaitu Al-Aziz. Dipercaya sebagai penjaga gudang makanan. Ketika mereka datang, wah, kaget mereka. Ternyata Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat negara. Apa yang terjadi? Mereka malu. Karena apa? Mereka berusaha ingin membunuh Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Ya. La yatriba yaum yaghfirullah. Pada hari ini tidak ada dendam, tidak ada cercaan bagi aku terhadap kamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah, ternyata didoakan oleh Nabi Yusuf. Tidak dendam Nabi Yusuf, memaafkan. Begitu juga Rasulullah. Aku tidak akan balas dendam terhadap kalian. Dan semoga kalian diampuni ya, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian inilah mereka sangat berbahagia, orang-orang kafir Quraisy. Ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan. Jangan-jangan kami ini orang kafir Quraisy akan dibantai, balas dendam. Dahulunya mereka itu adalah pelaku-pelaku penjahat-penjahat yang mengintimidasi, bahkan mengusir, membunuhnya. Ya. Ini sangat sinkron dengan kondisi sekarang. Ketika kaum muslimin minoritas, yang terjadi apa? Mereka ditindas, bahkan disiksa. Ya. Bagaimana kasus Kashmir, Myanmar, ya, dan negara-negara yang lainnya. Tetapi ketika kaum muslimin mayoritas, mereka berada dalam kedamaian. Itulah Islam yang sesungguhnya. Islam adalah rahmatan lil alamin. Bukan seperti mereka-mereka yang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, agama radikal. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Nah, pada saat itulah apa yang terjadi? Akhirnya sebagian besar mereka masuk Islam. Karena Rasulullah memaafkan kesalahan-kesalahan lain. Bagaimana tidak, mereka bahagia, gembira. Ya. Ada seorang sahabat, orang kafir Quraisy, maksudnya bernama Wasi. Ya. Ini pada saat itu membunuh pamannya Rasulullah. Dengan cara ya, dibongkar seluruh dalemannya, jerawannya. Ya, isi perutnya semua diambil. Kemudian diambillah jantungnya, dimakan oleh orang kafir Quraisy yang bernama Hindun, seorang wanita. Ternyata dimaafkan oleh Rasulullah. Semuanya dimaafkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ketika telah datang ya, pertolongan Allah dan hari kemenangan, yaitu direbutnya kota Mekah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Ternyata akhirnya diabadikan oleh Allah. Mereka masuk Islam, ya. Semuanya kecuali mereka-mereka yang melarikan diri, yang kabur, takut, ya. Padahal kalau mereka bersatu, mereka akan dimaafkan oleh Rasulullah. Itulah Islam. Sehingga yang terjadi sampai saat ini, ketika kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, maka disitulah akan
menebar kasih sayang, kedamaian, sehingga betul kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah bahwa mereka orang yang berpuasa, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya, ditambah juga saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki sifat pemaaf, sehingga Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami selaku tentunya pemberi materi ataupun ya saling menasehati ya dalam kultum subuh, mewakili ustadz-ustadz yang lain, yaitu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian mungkin tidak berkenan, menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.